Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Mengagumkan 9 kota di luar Pulau Jawa sudah bersiap-siap menjadi kota metropolitan yang baru. Jadi kota-kota yang berada di luar daripada Pulau Jawa pun bersiap sedia menjadi kota metropolitan gitu ya. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Semakin Indonesia berkembang, tentunya akan semakin banyak daerah yang mengalami kemajuan, baik di sektor industri maupun tata kota. Menyongsong Indonesia sentris, maka banyak daerah yang mulai mengalami kemajuan, khususnya di luar Pulau Jawa. Namun, kota atau daerah tersebut juga tidak bisa dipandang sebelah mata, bahkan memiliki potensi besar untuk menjadi kota metropolitan Indonesia selanjutnya. Berikut daftar daerah atau kota calon metropolitan Indonesia yang berada di luar Pulau Jawa. Yang pertama adalah Samarinda. Terletak di Pulau Kalimantan dan merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Kota ini dijuluki kota tepian, yang merupakan singkatan dari teduh, rapi, aman, dan nyaman. Pendapatan daerah kebanyakan berasal dari pertambangan batu bara provinsi yang terpusat. Kemajuan kota Samarinda memang tidak mencolok. Walaupun begitu, kota ini selalu maju secara perlahan, namun pasti. Terlebih kota Samarinda merupakan kota penyangga dari ibu kota Nusantara. Pastinya kedepannya pembangunan di Samarinda akan semakin masif dengan rancangan perluasan dan pembangunan tata kota. Yang kedua adalah Balikpapan. Adalah satu dari 3 kota madya di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan juga dijuluki kota minyak dengan slogan Balikpapan Kota Beriman. Walaupun bukan ibu kota provinsi, Balikpapan merupakan kota termaju di Provinsi Kalimantan Timur, bahkan di Pulau Kalimantan. Pendapatan terbesar kota Balikpapan diantaranya ada di sektor minyak, jasa alat berat, hiburan, serta pariwisata. Kota ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dikarenakan memiliki garis pantai yang sangat strategis, berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Ditambah, Balikpapan sekarang juga menjadi penyangga ibu kota Nusantara, dan merupakan kota yang terdekat untuk menuju IKN. Dengan infrastruktur yang cukup mumpuni, pastinya Balikpapan akan menunjukkan kemajuan yang sangat mengesankan untuk beberapa dekade ke depan. Yang ketiga adalah Manado. Kota Manado atau Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan, membuat kota ini tampak indah dan menawan. Sebagai kota terbesar di wilayah ini, Manado merupakan tempat pariwisata yang penting bagi pengunjung. Ekowisata merupakan atraksi terbesar Manado. Selam scuba dan selam permukaan di Pulau Bunaken juga merupakan atraksi populer. Dalam kurun waktu 2 dekade terakhir, kegiatan pariwisata dengan pesat tumbuh menjadi salah satu andalan perekonomian kota. Primadona pariwisata kota Manado bahkan Provinsi Sulawesi Utara adalah Taman Nasional Bunaken yang oleh sementara orang disebut sebagai salah satu taman laut terindah di dunia. Perekonomian kota Manado terdiri dari sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa. Dengan geliat ekonomi yang cukup besar di sana, serta banyaknya ketertarikan wisatawan, Manado sangat berpotensi menjadi kota besar yang berpadu dengan kearifan lokal yang ada di sana. Yang keempat adalah Makassar. Kota yang terletak di Pulau Sulawesi, dan merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kota ini yang sejak 1971 hingga 1999, dikenal secara resmi dengan nama Ujung Pandang. Merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur, dan pusat kota terbesar ke-7 di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk. Setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Makassar di atas 9%.
Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi kota Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia yaitu Trans Studio. Dengan melihat potensi kotanya makanan lezat coto Makassar dan sop kondro ini, tidak diragukan lagi bahwa Makassar akan segera menjadi kota metropolitan. Yang kelima adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Perkembangan kegiatan industri layanan pariwisata yang berpusat di kota Labuan Bajo, menegaskan predikat daerah ini sebagai tempat wisata favorit. Setiap tahun, Labuan Bajo menjadi tempat persinggahan para wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Kondisi ini tentu menunjukkan citra yang positif bagi Labuan Bajo sebagai kota yang terbuka dikunjungi semua orang. Dinamika investasi dan pertumbuhan industri yang melayani kunjungan wisatawan ini, memberi kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Memiliki keindahan alam yang spektakuler, ditambah dengan perhatian pemerintah, Labuan Bajo diproyeksikan akan mengalami kemajuan yang pesat di tahun-tahun mendatang. Jadi keindahan alam itu Labuan Bajo memang sangat ditawarkan ya, keindahannya. Yang keenam adalah Jayapura. Kota Jayapura adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Papua. Kota ini juga merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia, dan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kota Jayapura sekarang telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Sehingga ekonomi di sana berkembang sangat baik. Begitupun dengan infrastruktur yang dikerjakan, pemerintah Indonesia melakukannya secara jor-joran. Semua dilakukan guna mengejar ketertinggalan, serta memproyeksikan Papua sebagai kota termaju di Oseania. Walaupun banyak hambatan untuk membangun kota ini, namun kemauan pemerintah sudah tidak terbendung. Apapun dilakukan guna memajukan Papua khususnya Jayapura. Ditambah dengan arus urbanisasi yang deras, kini Jayapura sudah banyak berbenah, sehingga menaikkan semangat potensi untuk lebih maju. Yang ketujuh adalah Denpasar. Adalah ibu kota dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali. Denpasar adalah kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah kota Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Dalam agenda pemerintah, Denpasar masuk dalam agenda persiapan 3 kota metropolitan baru bersama Makassar dan Medan. Untuk itu tidak heran apabila Denpasar masuk dalam daftar kota yang menuju metropolitan. Yang kedelapan adalah Medan. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Serta kota terbesar di luar Pulau Jawa, sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat, dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu, yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Menurut Bappenas, Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Kota Medan terus tumbuh seiring pertambahan penduduk serta arus urbanisasi. Yang kesembilan adalah Batam. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun kota terbesar, namun Batam bukan merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kota Kepulauan Riau sendiri diketahui adalah kota Tanjung Pinang.
Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kota Batam yang lebih tinggi, dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Ekonomi kota Batam ditopang oleh berbagai macam sektor strategis, karena wilayahnya termasuk dalam jalur perdagangan internasional. Oleh sebab itu, Batam ingin dijadikan pemerintah sebagai kota tandingan negara Singapura di masa depan. Tidak mengherankan, jika Batam nantinya akan menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Itulah tadi 9 kota termaju di luar Pulau Jawa yang menuju kota metropolitan. Tentunya masih banyak daerah di Indonesia yang tidak kalah maju dari daerah yang sudah kita bahas. Sekian dulu video kali ini, jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So guys, jadi tadi ya videonya ini, jadi kota-kota di luar Pulau Jawa pun sudah mulai bersiap-siap untuk menuju kota metropolitan yang baru ini. Jadi kota-kota di Indonesia ini banyak potensinya gitu ya menjadi kota metropolitan, dan inilah yang menunjukkan bahwa sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia itu pun sudah mulai untuk berkembang lebih pesat lagi gitu. Bukan hanya di kawasan Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa juga pun mulai sudah gitu ya berkembang dengan sangat pesat dan menuju kota metropolitan sudah. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.